Toyota memang senang sekali mengisi celah segmen pasar otomotif. Sebagai contoh, di segmen sedan kelas menengah dan atas diselipin Toyota Cressida. Sedan 4 pintu ini berada di atas Corona namun di bawah Crown. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Ini adalah segmen Motomobi Retro. Melalui segmen ini kami akan mengulas mobil-mobil keren yang pernah ngetop di masa lalu dan masih mengundang banyak perhatian di masa kini. Pada pertengahan era 1980-an, Toyota Cressida dengan kode bodi GX71 ini hadir di Indonesia. Hanya dalam satu varian saja, yaitu GLXI, atau kalau dibaca cepat jadi Galaxy. Mesinnya juga tersedia dalam satu tipe saja, 1GE 2000cc, tapi sudah electronic fuel injection. Bisa dikatakan inilah Toyota bermesin fuel injection pertama yang dipasarkan secara resmi di tanah air. Wah, Cressida ternyata yang pertama. Untuk lebih jelasnya, review ini akan dilanjutkan oleh paman-paman itu, Paman Didot. Silakan Paman. Untuk pertama kalinya di Motomobi Retro, kita menampilkan mobil yang tidak mulus. Tapi meskipun nggak mulus-mulus banget, tetap ada spesialnya. Bayangkan Anda di pertengahan tahun 80-an. Karir Anda bagus, posisi Anda mungkin sebagai manajer atau general manager, atau mungkin staf ahli. Anda memerlukan mobil kantor atau company car, tapi Anda tetap pengen nyetir sendiri yang merepresentasikan karir Anda. Pilihannya salah satunya adalah ini, Toyota Cressida GLXI GX71. Toyota Cressida GLXI pertama kali dijual di Indonesia itu tahun 1985 dan berakhir di 1989. Meskipun yang tahun 89 itu sebenarnya 1988, tapi sisa produk. Jadi masih ada, jadi dijual di tahun 89. Oke, sedikit sejarah tentang Toyota Cressida. Jadi sebenarnya nama Toyota Cressida itu adalah versi ekspor dari Toyota Martu. Nyinggung Martu berarti mundur lagi nih. Ada Toyota Corona Martu pertama kali dikeluarkan di tahun 1968 itu sebagai pembeda dari Toyota Corona yang sudah ada. Jadi Toyota Corona Martu merupakan versi yang lebih mewah lah ceritanya daripada Toyota Corona. Jadi cc-nya lebih besar, penampilannya lebih keren, fitur-fiturnya juga lebih mewah. Berjalannya waktu sampai awal tahun 80-an, nama Toyota Corona Martu langsung dilebur aja jadi Toyota Martu. Makanya pas era mobil ini X70 series itu jadi Toyota Martu aja. Kemudian kembarannya ada 3. Jadi Toyota Cressida, Toyota Chaser, dan Toyota Cresta. Karena ini dipasaran di luar Jepang berarti namanya Toyota Cressida. Seperti di Amerika juga namanya Toyota Cressida. Untuk tipe X70 series ini. Hadir di Indonesia hanya ada satu varian, tipe GLXI dengan mesin 2000cc 6 silinder. Oke, ada beberapa perbedaan fisik dari yang tahun-tahun awal Toyota Cressida ini, tahun 85, 86, itu agak beda dengan yang tahun 87 sampai 89. Paling utama kelihatan di depan adalah grillnya. Kalau yang awal 85, 86 itu grillnya garis-garis, nggak kotak-kotak ini. Kotak-kotak ini mulai tahun 87 sampai 89. Sen depannya juga beda. Kalau yang tahun awal itu sederhana banget, polos. Yang 87 sampai 89 ini ada kayak kupingnya gitu. Plus ini ada ciri khas mobil JDM banget. Ini fender marking, orang kadang bilangnya kuku macan. Mikanya udah nggak ada nih, yang sebelah sana masih ada. Jadi ini sebenarnya bukan lampu, tapi cuma penanda bahwa ini ujungnya mobil. Dia nggak pakai sistem kelistrikan sama sekali, cuma ngalirin mirroring lampu kecil. Jadi cahaya lampu kecil ini di mirroring pakai fiber optik, jadi ini kelihatannya nyala. Padahal itu cuma ngalirin cahaya doang. Oke, ini semua tahun ada. Nah, perbedaan lain dari yang tahun-tahun awal dengan yang mulai tahun 87 itu list body. Kalau yang awal-awal, list bodinya chrome-nya di bagian atas. Kok ini kan di tengah-tengah gini. Nah, itu pembedanya. Velgnya bukan kayak gini. Nah, ini velgnya pakai punya yang versi build up. MX73. Jadi kalau di Amerika velgnya kayak gini, di Australia juga ada. Velgnya alloy. Nah, kalau yang buat pasar di Indonesia tuh velgnya velg besi, velg kaleng, pakai dop. Dopnya garis-garis gitu, tapi perbedaannya juga ada per pre-facelift dengan yang facelift. Yang pre-facelift yang tahun awal itu bagian tengahnya warna emas. Kalau yang mudaan, yang 87-89 itu tengahnya hitam. Sisanya sama. Bodi sisanya sama, cuma samping ini ya list body aja tadi. Ciri khas mobil yang premium saat itu.
selain bentuknya, karakter mobilnya, kotak-kotak, garis tegas segala macem, penampilannya didongkrak dengan sejumlah aksen krom. Frame jendela, frame kaca depan, lis pelang bawah, handle pintu. Jadi kelihatan ada aura premiumnya. Ini juga nih, kaca yang terakhir nih frame-nya krom-krom semua. Nah, ini juga nih kenapa hilang? Karena sering banget kan buka tutup, kadang nyangkut, jadi lepas. Solusinya ya beli. Baru nggak ada, nyari second aja. Malas beli, kok siapa tahu punya serapan list body yang lain-lain nih, potong aja tempel sini. Paling nggak serupa lah. Kita lihat belakangnya. Bagian belakangnya ya serupa tuh, garis-garis semua. Pokoknya semuanya aksen tegas, lurus saja. Varian cuma satu aja di Indonesia, GLXI. Nah, baik Mark II, Cressida, Cresta atau Chaser itu juga ciri khas pembedanya nggak cuma lampu depan, tapi juga lampu belakang. Ini versi yang build up, versi luar itu ada yang lampu mundurnya di atas, sennya juga di atas. Kebalikan ini ya, ada juga yang bentuknya agak miring, itu macam-macam. Jadi kalau yang Indonesia bentuknya gini aja. Tahun awal sampai terakhir sama aja. Bumper kalau yang versi Amerika jelas lebih panjang, karena buat regulasi keselamatan berkendara di Amerika. Kita lihat bagasinya, diumpetin lubang kuncinya. Bisa buka dari dalam juga sih. Bagasinya cukupan, nggak gede-gede banget, dan ini terlihat ownernya suka ngoprek-ngoprek mobil sendiri karena banyak parts. Ada kursi lipat, berarti gampang buat meet up nih. Tinggal buka tempat duduk, langsung bisa nongkrong. Ban serepnya disimpan di sini, kemudian nih karpetnya full, bawah, samping, sampai sini, tapi atas nggak ada, sih sini aja. Nah, ini juga salah satu, kalau dibilang kekurangan, ya bukan kurangan, tapi tantangannya punya Toyota tahun 80-an. Itu kroposnya luar biasa, apalagi kalau sering kena hujan, nyucinya nggak bener. Spot kroposnya Cressida itu bagasi nomor 1. Nih, terus ada di ban serep. Udah mulai tuh, ya kan? Nih, pintu juga, selip-selipan kaca, jendela depan belakang itu juga tempat ban serep kan, kelihatan nih di sini. Tuh, ya kan, ini udah tambel-tambel. Nih, pintu, bener kan tadi saya bilang pintu? Tuh, pintu udah pada bangun. Ini spakbor juga. Ya kalau bisa, kalau punya Toyota Cressida cari yang bodinya masih bagus. Meskipun sulit. Kalau ini dikerok pun, dapat yang bodi bagus, dikerok pasti ada deh hadiah buat tukang mekanik bodinya. Waduh, ini keropos, ini karat, nah itu pasti ada. Oke. Meskipun luarnya kayak gini, nggak mulus-mulus amat, Anda mesti lihat interiornya. Oke, kita duduk di dalam. Wah, mewah banget. Joknya tuh bahannya halus banget, beludru gini, mana ada aksen kancing-kancing gini. Ini udah kayak sofa di rumah nenek. Atau rekan kami, Kidaus, bilangnya interiornya Toyota Cressida itu kayak jok lagi resepsi penganten. Bentuknya karena ada kancing-kancingnya gini, halus, duduk juga, wih asik banget, empuk. Asli ini empuk loh, luar biasa kayak mobil Eropa gitu. Ruang kakinya ya pas-pasan aja. Headroom pas juga. Ada seat belt belakang, ada headrest belakang, jadi duduk belakang. Oke. Nah, ini interiornya warna merah marun. Jadi Toyota Cressida di Indonesia itu ada 3 warna interior. Yang awal warna coklat, kemudian ada warna abu-abu, dan yang terakhir adalah warna merah marun. Itu juga penanda. Kalau yang tahun-tahun awal rata-rata coklat, kemudian ada versi abu-abu itu mulai tahun 86-an, kemudian disusul tahun 87 ke atas tuh warna merah. Sebenarnya ada warna biru tapi nggak masuk Indonesia kecuali Cressida yang build up. Oke, kita pindah ke depan. Oke, kita berada di posisi pengemudi. Oke, tetap sama, nuansanya juga asik banget, kayak di sofa, kayak duduk di sofa, kayak kursi manten. Kemudian visibilitas bagus karena pilarnya tipis, kemudian bidang kacanya bener-bener sampai habis nih semuanya. Kelihatan semua nih, ujung-ujung semua. Tipikal mobil tahun 80-an, dashboardnya topi, ada pakai topi gitu. Ini juga menonjol ke depan, ini jam, ini hazard electric mirror, ini dimmer dashboard, ini defogger. Nah, ini AC-nya juga asik juga karena pencet-pencet buat ngatur arah. Ini pakai vakum. Terus nih ya buat suhu, ini buat blowernya. Tape-nya masih asli Alpine green button.
Nah, khusus yang ini, mobil ini transmisinya otomatis. Nah, yang otomatis itu mestinya pertama kali keluar di Indonesia di pasarinnya itu tahun 86. 85 itu yang awal-awal masih manual semua. Kayaknya seperti itu. Kalau ada yang tahu lebih lanjut, tolong di komen aja. Simple banget. Konsol juga cukupan. Ini buat nyimpen-nyimpen. Ini naro-naro dompet mungkin. Oh, kaset, glove box, ukurannya cukup, ada BPKB, mau langsung beli. Bukan deng, bukan BPKB mobil ini. Dah, ini bisa ditutup, bisa dibuka. Yang asik ialah kalau yang transmisi matic dashboardnya digital. Yuh, asik kan? Digital, angka speedometer, ini RPM, ini temperatur, ini bensin, itu penunjuk posisi tuas transmisi. Oke kan, ini setir bisa diatur, tapi belum ada teleskopik ya, cuma tilt aja. Ini sen, ini wiper, ya simple lah semua. Wah, asik, idle up masih main, stasionernya anteng banget. Penasaran lihat mesinnya ya? Ini mesinnya halus banget loh. Nah, tipe mesinnya adalah 1GE 1988 cc, berarti 2000 cc ya. SOHC dengan sistem injeksi bahan bakar elektronis. Canggih banget saat itu. Jadi bisa dikatakan pas pertengahan tahun 80-an, tahun 85 itu, mobil Toyota yang dipasarkan secara resmi dengan mesin injection elektronis pertama ialah Toyota Cressida. Oke, mesinnya 6 silinder, karena 6 silinder itu halus banget. Kalau Anda cari di literatur zaman dulu, iklannya ya, itu mesin 1GE ini di Toyota Cressida, itu mesinnya hidup, ditaruh gelas di sini, airnya itu nggak gujlak-gajuk keluar, jadi tenang banget. Memang mesinnya tenang banget. 6 silinder, cc-nya kecil, jadi halus banget. Sebenarnya mesinnya simple banget, nggak ada yang neko-neko, kecuali sistem elektronik fuel injection aja. Power steering ada di sini, mau ganti busi kelihatan semua. Nggak ada yang kompleks sebenarnya, cuman karena dulu di tahun 80-an belum banyak mekanik yang ngerti mesin EFI, kecuali di bengkel resmi ya. Itu kalau salah-salah ngutak-ngutik, ini atau macam banyak jalur-jalur vakum, ya itu jadi kacau. Nah, itu yang juga membuat kadang orang takut punya Toyota Cressida. Pas beli second ya, kalau beli baru kan semua masih sehat. Nah, Toyota X70 series ini, platformnya X70 series ini, itu mesinnya macam-macam. Ada yang mesin Y, ada yang mesin S, ada yang mesin G, ada yang mesin M. Nah, yang di Indonesia yaitu cuma mesin 1GE aja. Di luar negeri banyak mesinnya, dari yang 1800, 2000, sampai 2800, ada semua. Yang mesin turbo aja ada, keren ya. Karena platformnya juga mirip-mirip dengan Toyota Celica Supra. Oke, mesinnya nggak pakai cagak-cagak, dia pakai shock breaker, jadi keren banget di saat itu. Penasaran kan dengan rasa berkendaranya? Saya udah lama banget nggak nyetir Cressida Matic, udah mungkin lebih dari 10 tahun. Dulu ada teman saya juga punya, tapi udah lama banget itu. Jadi kita cobain bareng sama ownernya sambil dari ngobrol-ngobrol pengalaman dia punya Toyota Cressida ini. Oke, bersama saya udah ada Om Willy, ini yang punya Toyota Cressida ini, yang kita review di Motomobil Retro kali ini. Om, thank you ya, kita udah boleh pinjem mobilnya. Siap, sama-sama. Om Willy ini udah pakai Cressida ini udah berapa lama, Om? Ini contoh kurang lebih dari 2018 ya, berarti 7 tahunan. Udah 7 tahunan, ya. dari tahun 2018. Iya, terus kok milih Toyota Cressida sih, Om? Apa emang dari dulu udah pengen? Apa emang ngincer-ngincer? Apa? Kalau untuk Cressida dari dulu jatuhnya cebur ya, cebur awalnya. Cebur, iya. ya. Karena mobilnya juga underrated ternyata kan. Iya, ada masanya si Cressida ini bener-bener orang tuh menghindari banget, nggak tahu kenapa gitu. Emang biasanya kenapa sih, Om, orang kok dulu banyak yang gue nggak mau punya Cressida, gue takut apa males atau gimana gitu? Biasanya rata-rata apa sih, Om? Kalau biasanya orang-orang hindarin sih sejauh ini yang saya tahu mungkin konsumsi bensin ya. Oh, karena 6 silinder. Padahal kan sebenarnya cc-nya nggak gede-gede banget, 2000 doang gitu kan. Karena teknologi injeksinya mungkin juga masih awal-awal. Oh iya. Jadi gitu, belum efisien kan. Sebenarnya sih injeksinya sistem injeksinya nggak ribet-ribet banget kan, betul, kan? Betul. Masih airflow, terus ECU-nya juga nggak kompleks. Iya. Cuman mungkin mungkin orang Indonesia kan cc gede nih gitu. Belum biasa aja ya. Betul. Sama part
mungkin body parts-nya lumayan susah ya. Oh iya, mungkin itu juga ya. orang hindarin. Perintil selama Harus ini sabar lah. selama ini Om Willy pakai Cresida ini pernah kesulitan nggak nyari body parts? Kalau mesin oke lah, Iya. bisa sampai sembari jalan. Tapi kalau body parts kan kalau ada yang hilang tuh sebel banget ya. Iya, ada beberapa sih, cuman ada juga yang dapatnya masih bagus malah gitu. Tantangan terbesarnya apa sih Om? Kalau punya Cresida kan Om udah 7 tahun nih, Iya, 2018. Ini yang satu-satunya atau ada lagi atau gimana Om punya Cresida? Ada lagi. Oh, Sebenarnya main Cresida dari 2013. Oh, Gitu. tapi unit ini baru belinya 2018. Oke. 2018. Tantangannya sih terberat sih body ya. Bodinya keroposan gitu lah. Oke. Banyak yang gampang keropos gitu. Oke, seperti yang kita Iya, lihat tadi ya, betul. banyak spot-spot keroposnya. Iya. Jadi kita kali ini ngeliatin unit mobilnya itu yang benar-benar dipakai daily. Ini Om Willy kan tergolong pakai daily ya Iya, mobilnya kan. pakai Jadi daily. Cresida itu yang dipakai daily biasanya spot-spot keroposnya udah ketahuan tuh di mana-mana aja. Iya. Spakbor, bagasi, selip-selipan jendela, Iya, kaca gitu ya. betul. Itu pasti di situ. Karena memang mungkin Toyota tahun 80-an, yang lahir tahun 80-an, ya titik keroposnya Iya, mirip-mirip ya. Betul, mirip-mirip. Sama biasanya kalau Cresida di bagasi bagian ban serep tuh, karena Oh, nyimpen ya, ngantong nyimpan, ya. Ngantong. Itu awalnya gimana sih Om? Apa karet bagasi apa? Enggak, emang- biasanya mungkin debu dia nutupin Oh. buangan airnya. Iya, iya. Karena orang Aslinya jarang ada. ngerti. Aslinya ada. Bolongannya. Cuman memang kurang gede lah. Nah, kalau mesin Om, kan mesin ini sebenarnya nggak cengeng-cengeng amat, Betul. tapi nggak ada temennya. Iya. Ya kan? Nggak ada Toyota lain pakai mesin Iya. 1 GE ini. Kalau Betul. Crown kan 1 GFE. GFE. Dia nggak ada temennya. Itu partsnya gimana Om? Kalau parts mesin sih kebetulan dia lumayan badak ya untuk ini, untuk mesinnya gitu. Ya. Kecuali di electrical biasanya penyakitnya. Paling yang bermasalah sih selalu electrical, perkabelan lah sama airflow ya dia. Oke, kalau Sisanya sih masih ya sama kayak Toyota lain lah, badak. kalau airflow biasanya RPM naik turun. Apa Betul, RPM naik boros? turun atau nggak bisa disetel, Oke. idle-nya susah Ya. gitu. Iya. Kalau kayak filter oli, filter bensin, sama-sama aja Toyota Sama-sama ya. aja. Persamaannya sama Innova Itu diesel. filter Iya, oli. Iya, filter oli. Filter bensin ya mungkin mobil Toyota injection di eranya juga Iya, sama aja ya. Kijang juga sama. Oh gitu? Iya, kijang juga sama. Sebenarnya sih nggak perlu takut ya. Iya, sama untuk sensor misalnya temperatur dia sama-sama kayak Timor. Oh iya, Iya. bisa nyebrang merek. Iya, karena kan dia dari Denso ya. Ya, jadi partsnya universal. Cuman kan kita nggak tahu di mobil mana Iya, nih pakainya mesti gitu. coba-coba ya. Iya, mesti cari-cari tahu. Terus kan kaki-kaki juga ini tergolong oke Om. Iya. Nah, dia size mobilnya tidak besar kayak Crown, tapi terus kaki-kaki independen, cukup Iya. nyaman. Itu juga kendala nggak Om? Kayak shock breaker atau busing-busing atau gimana? Kalau pusing-pusing sih sejauh ini masih aman ya. Maksudnya tergolong kuat lah Oke. pusingnya. Paling yang lumayan susah tuh shock belakang. Oh, Atau gitu. sama shock depan. Shock depan dia kan aslinya isi oli kayak motor. Cartridge. Bukan cartridge, dia kayak shock motor yang dalamnya ada isi Oh, oli. DC. Iya. Yang DC. Jadi Oke. ada bukan cartridge shock, ganti-ganti shock itu. Nah, karena itu sulit, mungkin orang pakai rumahnya aja diganti sama cartridge. Oke. Itu juga masih oke sih, cuman mungkin nggak senyaman aslinya. Oke. Itu bedanya. Ya. Tapi kok ganti seluruhan pakai merek apa gitu? Merek Z, merek X, gitu. Iya, Ada bisa, kan sebenarnya? ada. Oke, terus kayak kaki busing udah, rem juga so-so ya sama ya. Iya. Terus ya itu paling tantangannya ya bener body part di mobil ini. Nah, Kalau body part kalau mechanical kayaknya kalau Toyota aman-aman aja ya. Aman-aman aja sih. Terus, nah ini karena mulai banyak yang dikampakin Om Cresidanya. Makin dikit dong, makin Betul, dikit gitu kan. Ini kayak ini punya Willy ini. Ini kan platnya R, berarti dapatnya dari Jawa. Dari Jawa ya. Wow. Tadinya Semarang, cuman karena ada teman namanya yang Di- Purbalingga ya. Akhirnya pakai nama dia. Oh, oke. Tapi emang di, Aslinya Semarang. di Jawa mungkin masih banyak juga ya. Masih banyak di Jawa, masih banyak, cuman jarang pakai orang. Oh, makanya kondisinya lumayan lah gitu Iya, ya. Apa, betul. terutama interior nih, ini juga PR nih. Iya. Kalau emang kita pengen cari Cresida gitu ya, interiornya kalau bisa sestandar mungkin, sekomplit Iya, mungkin betul, ya kan. Ini betul. kan dashboard, Iya. setir, terus ini layar digitalnya, Digitalnya, ya kan, iya. panel instrumen
ini terus ada satu lagi yang buat drifting itu doang sih. drift pakai Cressida. Iya. Mantap banget. Mesinnya tetap 1G apa ganti Untuk sementara masih standar, masih 1G. 1G. Terus diapain dong? Port polish kah? Iya, Turbo kah? Apa? paling porting polish doang sama knalpot sih. Oh, ganti Full system ya. Terus pasti kaki depan Ya, kaki depan super angle super angle. sama Las Garden ya. Oh iya, Versi bukan lain. LSD tapi Iya, LAS. LAS ya. Nah, kaki belakang juga enak kan karena kaki belakang independen. Jadi mungkin pas beloknya juga Iya, betul. belakang juga bisa di-camberin kan, Om? Untuk kalau bawaan dia nggak bisa. Oh, nggak bisa? Paling kita custom. Oh, supaya dapat. Iya, dapat Dapat miringnya. cambernya, setelannya. Oke, ya. Terus sama, ya ini sama PR banget memang nih. Kaki depannya, bukan kaki depan. Steering angle-nya GX71 itu jelek banget. Betul banget. Tapi ternyata kata Om Willy juga pelajaran baru lagi nih. Itu tiap tahun beda-beda angle-nya. Iya, Makin lama makin baik ya. Iya, betul. Terus misalnya nih dapat Cressida yang tahun muda digital kan. Iya. Kalau rusak gimana Om ceritanya nih? Ini apa? Panel instrumen kan ada yang mati lah, ada yang ngaco lah gitu ya. Kalau biasanya sih penyakitnya Cressida tuh nggak sampai ada yang rusak total ya. Biasanya dia bocor, misalnya yang harusnya bensin kita setengah nih, nanti di ujung fullnya ada yang nyala, itu bocor kan. Oh. Tapi itu sangat jarang sih. Jadi kebanyakan Cressida bawaan digitalnya itu normal. Hampir semua normal. Paling perkabelan aja yang kurang kayak grounding, makanya sering temperaturnya error. Iya. Kalau panel ininya sih jarang rusak. Sensornya yang bikin ngaco. Betul, jadi ya. informasi di sininya ngaco ya. Iya, betul. Kalau itunya kuat banget digitalnya. Paling kuat lah dia. Sekarang juga udah ada bengkel spesialis Cressida. Oh, sekarang udah mulai banyak atau memang ada Om? Memang ada. Kalau banyak sih masih dikit ya. Oh. Cuman udah ada yang mau pegang spesialis untuk Cressida gitu. Karena ini mesinnya mirip sama Crown juga kadang mau megang Crown juga atau gimana Om? Apa? Iya, megang Crown juga, cuman lebih ke fokusinnya ke Cressida dia. Oh, bagus dah kalau kayak gitu. Berarti emang fokus jadinya kan? Iya, betul. Ini enak banget beneran deh, gila. Dulu tuh terakhir naik Cressida yang kurang lebih kondisinya kayak gini tahun berapa Om ya? Di bawah tahun 2017-an lah ya, 2015 gitu. Temen punya kan, tapi 86 Matic gitu kan. Oh. Ya kayak gini rasanya. Tuh habis itu nggak pernah nyobain lagi. Nggak yang rasanya nggak kayak dulu ya gitu. Terus zaman saya kecil, teman orang tua juga sempat punya sih dulu, hitam 88. Terus jadi masih ingat-ingat lah dalamnya merah. Ya mungkin masih baru, merahnya masih keren ya. Lebih terang lagi. Lebih terang. Jadi ya udahlah, itu memori itu masih ada terus. Udah nggak ada lagi sih yang rasanya masuk akal gitu ya. Nih temu yang punya Om Willy, kayak gini rasanya, bener. Siap. Oke, Om Willy, thank you banget udah bisa nyobain mobilnya. Jadi kalau Anda kepengen punya Cressida ya gitu, cari yang kondisinya sebaik mungkin. Betul. Bukan harga ya, cari kondisi sebaik mungkin. Habis itu tinggal rapi-rapiin, dijamin enak banget mobilnya. Oke, thank you sudah menonton. Thank you. Saat ini tantangannya adalah menemukan Toyota Cressida yang masih mint condition. Rata-rata bodinya sudah dihinggapi karat dan kropos. Belum lagi ketersediaan body parts baru yang nyaris mustahil ditemukan. Untuk mesin, biasanya permasalahannya tidak jauh-jauh dari electrical, sedangkan transmisinya tergolong badak, baik yang manual maupun yang otomatis. Kami suka sekali dengan karakter mesin Toyota Cressida GLXi ini. Relax, tapi tidak underpower. Perpindahan gigi pada transmisi otomatisnya pun terasa sopan sekali, meskipun bodinya seringkali dianggap konservatif atau bahkan terlihat biasa saja, kuno. Namun ternyata Toyota Cressida ini masih bisa menghadirkan kesan orang penting. Yang mau nyetir sendiri oke, mau pakai supir juga oke, tidak masalah. Oh iya, jangan kaget apabila Anda melihat Toyota Cressida juga suka dipakai sebagai mobil drift. Semua ini adalah opini pribadi saya dan paman-paman itu. Kami tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol di ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Westmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.